Gonjang-ganjing rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tampaknya memanas. Hal itu terlihat dari sinyal ketidakhadiran Ricis pada momen bahagia perayaan ulang tahun anak Okky Setiana Dewi kemarin. Anehnya, saat Ricis tidak ada kabar, Teuku Ryan dan Baby Moana justru yang tampak hadir di tengah riuh kebahagiaan Okky dan putrinya yang tengah berulang tahun. Kemana Ricis? Teka-teki terkait rumah tangga mereka pun tampaknya akan terjawab karena tidak kompaknya Ricis dan Ryan pada beberapa momen istimewa keluarga mereka. Seperti apa pakar sosial media menelisik makna di balik sikap Ricis dan Ryan belakangan ini? Seperti apa pula hasil peneropongan ahli tarot terkait kondisi rumah tangga Ricis dan Ryan kini dan akan datang? Benarkah rumah tangga Ricis dan Ryan memang tengah terjadi keretakan? Dikala Ricis dan Ryan tak pernah bersama lagi belakangan ini, terungkap pada beberapa momen ekspresi kesedihan yang mereka tunjukkan. Seperti yang terjadi ketika momen Ryan menjalani wisuda S2 tanpa Ricis dan Moana. Lantas apa anjuran psikolog terkait langkah yang perlu ditempuh Ricis dan Ryan untuk melewati badai yang kabarnya tengah terjadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya gonjang-ganjing rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan, seiring itu pula keduanya tidak terlihat bersama pada beberapa momen istimewa keluarga. Terbaru adalah absennya Ricis pada momen bahagia perayaan ulang tahun salah seorang anak dari kakaknya Okky Setiana Dewi kemarin. Yang mengejutkan ketika tak sekelebat pun wajah Ricis tampak di sana, hanya tampak sosok Teuku Ryan dan Baby Moana yang hadir di tengah riuh kebahagiaan itu, sedangkan Ricis entah kemana. Lantas, benarkah bahwa ini sinyal adanya keretakan dalam rumah tangga Ricis dan Ryan sudah semakin nyata dan nyaris tak bisa diselamatkan lagi? Benar. Doain aja, semoga semuanya baik-baik aja. Intinya kita berprasangka baik kepada Allah terus. Dan yang paling penting sih saling support sih. Icis juga, Mbak Okky juga kalau udah ketemu pasti selalu nanya kabarnya gimana, cerita karir, cerita tentang pekerjaan, itu sih yang paling penting. Saling support itu sangat-sangat menguatkan kita. Rumor adanya gonjang-ganjing dalam rumah tangga Ricis dan Ryan seakan diaminkan oleh beberapa postingan Ricis dan Ryan di sosial media yang bernada rintihan kalbu yang kesepian, kegalauan, atau ekspresi kegetiran ditinggal atau terpisah dari orang tercinta. Dan yang terkini Ricis kembali memposting foto dirinya tanpa Ryan dan Moana dengan caption, "Roda kehidupan berputar kecuali mogok," dan yang terbaru, "Kalau diam adalah emas, maka bicara adalah embak." Di tengah ekspresi kegalauan hati Ricis melalui sosial media tersebut, Okky Setiana Dewi sang kakak pun tak kalah bersikap misterius. Ia pun memilih diam ketika ditanyakan soal kondisi rumah tangga sang adik. Hebohnya lagi, beberapa postingan Ricis di sosial media tersebut hampir bersahutan dengan postingan Ryan suaminya. Tak pelak lagi netizen menuding keduanya membuat geger jagat maya
karena diduga saling menyindir satu sama lain. Lantas, seperti apa pakar sosial media menelisik arti di balik berbagai postingan Ricis tersebut? Benarkah Ricis tengah memainkan peran dengan tujuan tertentu di mana hanya ia dan Rian yang tahu? Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teater Korea sama Kak Ricis sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa gitu harinya mau anak Kak? Supportnya seperti apa sih Kak? Dari sisi manajemen sosial media, saya melihat ketika ada seorang artis mengupload story-nya dan kemudian dia tidak melakukan klarifikasi dan situasi itu membuat publik bereaksi dan gaduh, tentu saja itu adalah sebuah upaya untuk tetap keep in touch dengan para netizen dan followernya. Kemudian benefit atau manfaat yang dirasakan oleh si pengupload tersebut adalah viralitas yang tetap terjaga. Ketika ditanyakan apakah caption yang absurd tersebut elok gak sebagai seorang public figure, tentu saja nanti tergantung kepada pendapat atau reaksi dari netizen. Akan ada pro kontra. Tentu saja netizen punya hak untuk berkomentar terhadap situasi itu karena memang telah terupload di sosial media. Mengenai situasi sebenarnya tentu saja tidak ada yang memahaminya 100%. Ahli tarot Nyai Dewi Rantian berusaha menelisik kondisi rumah tangga Ricis dan Rian kini. Nyai Dewi menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga Ricis dan Rian bisa diselamatkan jika ditelisik dari perhitungan elemen keduanya. Hasil peneropongannya mendapati bahwa memang ada gonjang-ganjing dalam rumah tangga Ricis dan Rian. Terlihat mereka berdua memiliki kesamaan elemen yang menyebabkan percekcokan sering terjadi. Ricis ini lahir tanggal 1 Juli 1995, berarti dia berunsur kayu. Setelah itu pasangannya ini lahir tanggal 4 Oktober 1994, dia berunsur kayu. Ini kayu ketemu kayu lagi. Cowoknya tipikal orang yang agak sedikit pendiam, tidak terlalu banyak mulut ya, agak diam. Nah, tidak seperti dari yang perempuannya. Yang perempuan ini agak sedikit cerewet. Jadi yang dominan adalah yang perempuan. Dari perempuan ini agak sedikit punya power ya. Jadi dia punya power sedikit dan agak sedikit merasa jujur aja. Yang agak pusing memikirkan semuanya tuh yang perempuan. Yang laki-lakinya tuh tipikal orang yang santai, diem. Jadi yang capek tuh yang perempuan sih. Yang capek yang perempuan. Ya, capek semuanya. Keuangannya ya. Karena yang mungkin yang perempuan merasa saya ini capek banget sih. Kok kamu nggak mikir-mikir sih bantu saya seperti itu. Itu yang kadang-kadang yang membuat ada cekcok. Orang melihat pasti akan menandakan sesuatu dalam rumah tangga mereka. Jawaban saya, dalam rumah tangga mereka ini memang ada cekcok dalam rumah tangga. Memang ada permasalahan yang saya lihat seperti itu. Tapi sih pelan-pelan ini mereka memperbaiki rumah tangga ini. Memperbaiki supaya kedepannya tuh bisa rumah tangga ini bisa lebih langgeng. Itu yang saya lihat. Ketidakhadiran sosok Ria Ricis, sang istri pada momen penting wisuda S2 Teuku Rian, belum lama ini juga sempat membuat Teuku Rian dilanda kegalauan dan kesedihan yang mendalam. Saat itu, Rian beralibi bahwa Ricis absen di momen istimewanya itu lantaran tengah menjalani aktivitas syuting di luar kota, tepatnya di Yogyakarta. Ricis ketika itu memang mengunggah momen tengah berada di lokasi syuting. Tapi tidak ada sepatah kata pun diungkapkan Ricis, entah selamat atau dukungan atas keberhasilan studi Teuku Rian suaminya. Sedih nggak sedih, yang pasti sedih lah pasti, karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja supaya istri itu kelancaran semuanya. Alhamdulillah hari ini saya baru selesai sudah S2 dan
Kesini juga semua berkumpul keluarga semuanya dan alhamdulillah semuanya lancar. Hari ini yang hadir alhamdulillah ada ibu mertua saya, Ibu Yunifa, ibunya Ricis, ada ayah dan nyanyi dari Aceh, ada Moana juga. Video call mungkin setelah ini ya, karena kan Bu Ricis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja, jadi ya kita via telepon. Geger, momen penting dan hangat keluarga Okky Setiana Dewi merayakan ulang tahun buah hatinya, tidak tampak sekelebat pun wajah Ria Ricis, malah Teuku Ryan yang terlihat hadir. Lantas, apa yang membuat Ricis dan Ryan kini tidak bisa bersama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Heboh Ria Ricis dan Teuku Ryan lagi-lagi tak terlihat dalam satu acara ulang tahun anak Okky Setiana Dewi, membuat publik semakin bertanya-tanya, ada apa gerangan yang terjadi? Sejauh ini tak ada jawaban yang pasti, sebab Ricis hanya memposting status yang membuat publik semakin penasaran. Namun jauh sebelum gonjang-ganjing rumah tangga Ricis dan Ryan terjadi, kondisi rumah tangga yang dikayuh Ricis dan Ryan baik-baik saja. Mereka tetap menyadari bahwa tiada rumah tangga tanpa lika-liku alias tantangan. Namun keduanya memahami bahwa menjaga kehangatan suami istri dengan komunikasi secara terbuka akan menjaga rumah tangga mereka tetap pada rel yang mereka inginkan. Cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan. Kalau kita pribadi sebenarnya yang nomor 1 itu komunikasi. Jadi alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kita semua. Amin, semuanya. Karena juga suami ada apa-apa komunikasi pun, aku juga apa-apa komunikasi. Dan tetap lebih percaya sama pasangan sendiri, kan kita nggak mungkin dengerin orang, percaya orang, sementara pasangannya ngomong apa nggak dipercayakan, nggak mungkin. Jadi memang kita menerapkan di dalam rumah tangga ya saling percaya sama. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Dalam perjalanan waktu, Ricis terlihat sibuk mencari uang, bahkan tak kenal weekend atau akhir pekan. Moana putrinya terpaksa ia titipkan kepada keluarganya atau bersama Ryan, ayahnya. Pernah ia mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa mengambil pekerjaan di akhir pekan karena ia harus melunasi cicilan rumah dan biaya renovasi rumah di bilangan Kebagusan Jakarta Selatan yang akan ia tempati lagi setelah lama ditinggal. Yang mau beli merasa ini paling 200, yang mau jual bilang targetnya 400, kalau nggak dapat 400 bisa berapa. Memang
weekend gak ngambil kerjaan sama sekali, bahkan emang kalau bisa sehari-hari juga sama anak aja gitu terus. Tapi kayaknya makin kesini Moana udah mulai bisa ditinggal ya, jadi memang salah satu saya bekerja di hari Minggu untuk cicilan rumah ya. Di hari weekend ini disibukkan dengan beberapa aktivitas yang kerja. Moana emang lagi nggak dibawa karena ini kan memang tempatnya agak sedikit rame, terus nggak ada permainan untuk bayi, jadi juga nggak baby friendly, jadi memang sengaja ditinggal. Tapi ntar sore datang dia di rumah sama kuli bangunan, lagi renov rumah. Oh serius? Dia di rumah, ada yang jaga, ada susternya, ada mbaknya, ada orang-orang di rumah, jadi mau ditinggal juga udah anteng aja, udah enak. Rumah yang di Kemang sekarang kan kontrakannya udah mau habis nanti akhir tahun, jadi kan kita mau balik lagi rumah Kebagusan sambil nunggu rumah yang lagi dibangun di Cilandak itu jadi kita balik lagi ke Kebagusan. Nah rumah Kebagusan itu karena udah setahun lebih nggak dihuni, jadi udah mulai banyak kerusakan tuh, jadi udah kita bener-benerin lagi untuk kita pindah ke sana. Membagi waktu sih sebisa mungkin tuh kebutuhan anak nomor satu ya, kayak misal dia sekolah, dia les, dia jam makan, dia jam main tuh kalau bisa memang harus sama aku. Kayak tadi sebelum berangkat dia makan siang dulu sama aku, baru aku udah bisa berangkat gitu. Jadi yang penting kegiatan utamanya harus sama aku dulu gitu. Pengakuan Richie sebelumnya bahwa kondisi rumah tangganya dengan Teuku Ryan baik-baik saja yang kontras dengan kenyataan. Lantas apa kata psikolog soal sikap yang seharusnya diambil Richie dan Ryan dalam menghadapi masalah rumah tangga mereka? Hai, saya Ria Utami dan Pablo Benua. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channel yang tayang 5 kali sehari. Udah kayak lebih dari minum obat ya. Keren. Sukses. Gonjang-ganjing terkait retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan terus bergulir tak pasti. Aksi seakan berbalas pantun di sosial media, namun tak pernah bersama pada beberapa momen spesial keluarga, menambah runyam kondisi yang ada. Lantas, seperti apa psikolog menelisik kondisi rumah tangga Ricis dan Ryan? Bagaimana seharusnya langkah yang harus mereka tempuh agar badai rumah tangga ini berhasil mereka lewati bersama? Benarkah peran kakak dan orang tua bisa menyelamatkan biduk rumah tangga mereka, asalkan menghembuskan roh yang membawa mereka untuk bersatu kembali? Kalau kita lihat situasi sekarang, termasuk untuk selebritis, itu kan tidak seenak dulu. Dan mereka sudah terbiasa hidup mewah. Jadi mungkin saja terjadi kekecewaan. Umumnya pada mereka terjadi kekecewaan. Tinggal kekecewaan itu mereka hubungkan dengan suami yang kurang mampu mencari nafkah, atau kekecewaan itu mereka telan sebagai sesuatu yang terjadi pada hampir semua istri. Jelas itu bukan tanpa suara hati, tapi suara hati seberapa jauh itu yang kita tidak tahu. Apakah memang dia sudah demikian kesalnya, atau dia mau menyindir suaminya, atau hanya membuat berita sensasi. Sebetulnya jenjang perceraian itu bukan sesuatu yang kita tentukan sesaat. Biasanya pertimbangannya cukup lama, dan terkadang mempertimbangkan untuk cerai akhirnya nggak jadi, akhirnya cerai nggak jadi. Jadi ini salah satu proses yang kemungkinan memang memikirkan ke arah perceraian, walaupun belum tentu mau cerai. Itu bisa mempengaruhi. Kita kan tidak tahu permusuhan mereka seberapa jauh. Apakah sudah terlalu bermusuhan, atau sebetulnya masih ada keraguan-raguan dan akhirnya hanya memperlihatkan nanti kita cerai bakal begini loh. Lalu masih mencoba untuk lewat mertua untuk akhirnya nanti tidak jadi bercerai. Jadi apakah mau supaya orang tua memberitahukan, kamu jangan begitu ke istri kamu, atau apa yang terjadi? Itu yang kita tidak tahu pasti, tapi mungkin saja
faktor finansial ini juga ikut mempengaruhi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.